Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah maritim, pelabuhan, dan perkembangan ekonomi regional. Nah, apa sih itu pelabuhan? Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang. Dapat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Sejarah pelabuhan di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim. Di masa lalu, kerajaan maritim Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan lainnya memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah. Perdagangan dari Gujarat dan Cina mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku lalu mengirimkannya melalui kapal-kapal dagang menuju Cina, Semenanjung Arab, Eropa, hingga ke Madagaskar. Pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, sehingga menjadi bandar niaga yang besar. Hal ini melatari lahirnya pelabuhan di Indonesia di era kemerdekaan. Di kesempatan kali ini saya mengambil sejarah maritim di Rembang. Pada masa Majapahit abad ke-14, Rembang yang dibawa kekuasaan Lasem, yang saat itu Lasem menjadi tanah Majapahit, terkenal di Asia Tenggara karena galangan kapalnya. Pada tahun 1616, zaman Kartosuro, Mataram, pada masa pemerintahan Sultan Agung, menjadi wilayah kekuasaan pesisir timur. Dan pada masa pemerintahan Dendres tahun 1808 hingga 1811 menjadi Karesidenan. Pada saat itu, di antara lain Pati, Rembang, Lasem, dan Tuban, bahkan menjadi fungsi penting dalam perdagangan dan hubungan luar negeri. Pada masa kolonial Belanda, Sungai Lasem pernah diperdalam sehingga bisa dilewati kapal. Di sisi Muara Timur terdapat perusahaan galangan kapal milik Belanda yang bernama Browne. Nah, ini ada tabel-tabelnya, ada gambarnya, kondisi pelabuhan Rembang sekarang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pelabuhan di Rembang. Seperti yang kita tahu, posisi Rembang memiliki wilayah yang strategis, yaitu secara geografis maupun administratif. Pada masa kolonial, Rembang punya nilai strategis dalam kaitannya eksploitasi hutan jati dan pelabuhan kapal. Pada tahun 1820 sampai 1850, Rembang bukan dikategorikan minor port yang secara rutin banyak dikunjungi para pedagang asing maupun pribumi. Dari sistem pengelolaan yang berlangsung adalah diawasi langsung oleh pemerintahan Presiden Rembang, yaitu terdiri dari personal administratif pelabuhan, yang terdiri dari seorang kepala pelabuhan, seorang juru tulis, seorang tukang bendera, seorang juru mudi. Pada abad ke-19, pelabuhan Rembang ini tetap memegang peran dan berpengaruh karena menjadi pintu utama ekspor impor barang. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Tabel ke-1 ekspor impor barang perdagangan dari Rembang tahun 1832. Hasil bumi dapat diketahui, dilihat dari tahun ke tahun mempunyai kenaikan dalam ekspor dan impor. Dalam pelayaran dan perdagangan laut yang berlangsung di Pelabuhan Rembang pada tahun 1830, diperoleh berbagai data, yaitu pada tabel yang ketiga, armada dagang di Pelabuhan Rembang 1830 sampai 1850. Orang Arab, orang Cina, Belanda, Inggris yang datang. Pelabuhan Rembang dan perkembangan ekonomi regional.
Pelabuhan Rembang sangat berpengaruh pada harga produksi pertanian, khususnya padi, karena aktivitas impornya. Sementara itu, ekspor tidak hanya padi saja, ada beberapa ekspor hasil bumi lainnya, yaitu tembakau di tahun 1841 hingga 1844 mencapai 10.801,5 pikul, dan kopi di tahun 1883 sampai 1900 mencapai 27.171 kg. Pada tahun 1820, hampir semua penduduk yang bermukim di distrik pantai terlibat dalam bidang perkapalan, pembuatan maupun perbaikan kapal dipengaruhi oleh hasil hutan jati. Karena hasil atau kayu jati ini merupakan bahan utama pembuatan kapal. Hingga tahun 1852, galangan kapal masih menjadi cabang industri yang paling utama di Rembang. Tabel keempat ini produksi kapal di galangan kapal Rembang antara tahun 1832 hingga 1880. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masa puncak galangan ini terjadi antara tahun 1856 hingga 1858 yang mampu menghasilkan 36 buah kapal pesanan dalam waktu 3 tahun, dan setelah itu mengalami kemerosotan. Tampaknya kemerosotan ini juga dipengaruhi oleh kemerosotan pelabuhan Rembang yang terjadi sejak tahun 1860-an. Simpulannya yaitu Rembang dengan pelabuhan yang dimilikinya telah memiliki tradisi kemaritiman yang cukup besar dan penting bagi wilayah itu. Memang tidak diragukan lagi. Posisi Pelabuhan Rembang terletak pada salah satu lokasi dalam jaringan perdagangan laut di pantai utara Jawa yang sekaligus menjadi sarana eksploitasi kolonial. Meskipun Pelabuhan Rembang mengalami pergeseran dan kemerosotan terhadap peran dan fungsinya, tetapi eksistensi pelabuhan ini di ekonomi regional masih tetap eksis. Pelabuhan jadi salah sarana terpenting bagi penjualan produk-produk dari wilayah ini menuju ke wilayah lain, baik untuk kepentingan pemerintah maupun penduduk. Produksi hasil bumi untuk kepentingan pemerintah yang diekspor ke Eropa seperti tembakau, kopi, tebu, dan kayu jati dapat berlangsung karena fungsi pelabuhan. Akan tetapi kegiatan ini secara umum tidak membawa peningkatan yang berarti bagi kesejahteraan penduduk. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.